Halo, jumpa lagi di kanal YouTube dan TikTok saya Nasgian Junedi. Hari ini kita berbicara yaitu tentang Epstein Files selanjutnya, karena banyak yang membahas juga kenapa ini terjadi, dan saya mengingatkan saya memang baru konten sekitar 10 bulan. Dan 10 bulan ini banyak kejadian luar biasa yang menunjukkan bahwa kita harus ekstensi di sosial media. Dan mohon subscribe, follow di YouTube dan TikTok saya, karena ini bukan saya menuduh, tapi ini ada fakta-fakta yang sebenarnya terungkap banyak ke publik. Dan hari ini kita membicarakan bukti otentik tentang kematian Jeffrey Epstein. Jadi banyak di luar sana berkontroversi mengenai Jeffrey Epstein, apakah dibunuh ataukah bunuh diri ataukah dia lari, karena ada potongan sekitar 2 menit sebenarnya yang mengatakan 1 sampai 3 menit. Saya yakin ada sekitar 2 menit itu potongan CCTV itu memang hilang, dan saya yakin dia adalah dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh orang yang tidak diinginkan rahasia dia terbongkar. Apakah itu elit-elit global? Ya kan? Yang jelas itu elit global, bukan elit lokal yang ada di Indonesia, ataukah di Amerika, ataukah di Israel. Itu cuma kaki tangannya, operatornya. Maxwell adalah tangan kanannya yang hari ini masih hidup. Dan itu aset itu harus kita telanjangi habis. Dan jangan sampai mati dulu, biar kemenangan besar kepada korban-korban yang selama ini masuk di dalam lingkaran sosial dan lingkaran setan iblis oleh Epstein ini bisa terungkap. Siapa elit-elit global ini, ataukah kelompok tuannya, ya kan? Kalau Jeffrey Epstein senang dan bertuhan kepada Baal yang memang memberikan kesenangan, kemudahan, dan kekayaan hidup. Nah, kaki tangan Baal ini, elit-elit global ini siapa? Gitu loh, di lingkaran jaringan sosial dan jaringan iblis setan dia. Karena saya yakin jaringan sosial dia ini juga sebenarnya tahu rahasia dalamnya Jeffrey Epstein, dan Maxwell tahu itu. Maxwell itu siapa, dan lingkaran Maxwell itu siapa aja, sampai terhubung kepada Mossad, CIA, M6, intelijen dari Inggris juga, dari Prancis juga, dari NATO, dan terhubung dengan Israel itu sendiri. Jadi lingkaran setan dan lingkaran sosial itu termasuk Bill Gates yang kita harus curigai, dan kita harus cari tahu siapa aja. Kalau di Indonesia ada Sri Mulyani yang sudah masuk ke Bill Gates Foundation, yang harusnya kita curigain juga. Mantan Menteri Keuangan kita, dan dia mantan Direktur World Bank, yang sangat patut kita curigai. Ya, walaupun ini presumption of innocence. Termasuk katanya ada Menteri Kesehatan kita, ya kan, yang sekarang di bawah pemerintahan Prabowo, itu bagian daripada elit lokal yang dimanfaatkan oleh elit global sebagai operator dia di Indonesia. Jadi memang keyakinan saya, Epstein antara dibunuh dan bunuh diri, dan dia mati. Ya, saya belum yakin juga apakah dia ini, tapi dia memang harus dihabisin. Dan itu bisa menentukan bahwa dia dibunuh, karena 2-3 menit itu kabur CCTV-nya. Siapa yang menghendaki para penjaga Baal ini, prajurit Baal, iblis Dajjal ini, dalam istilah agama Abrahamik ini, Islam, Kristen, dan Yahudi, Baal ini lahir sebelum peradaban Ibrahim sebenarnya. Sebelum Daud, sebelum Musa, sebelum
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bahwa para elit-elit global itu memanfaatkan Jeffrey Epstein dan Maxwell. Kita harusnya menginterogasi Maxwell ini. Kalau dia sebagai manusia dan dia bertobat kepada Tuhan yang sesungguhnya, kalau dia Yahudi, dia kembali ke Yahweh-nya, ke Tuhan Allah dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya dia sadar diri bahwa inilah pertarungan terakhir dalam hidup dia. Mau dia kembali ke jalan surga Tuhan, ataukah ke dalam kesesatan Dajjal Baal itu sendiri. Ya, itu harus diintegrasi. Dan ini desakan-desakan kepada korban-korban dan kelompok-kelompok anak-anak muda di Amerika Serikat sendiri juga, bahwa kenapa hidup mereka digini-giniin sama elit global ini. Termasuk di seluruh dunia, terjadi di Timur Tengah sampai di Indonesia juga iya. Ya, Bill Gates dan Stephen Hawking ternyata sebagai semua orang ilmuwan untuk mencuci bahwa memang dia mau menyimpan genetik dia untuk genetik Epstein ini ya. Sperma dia dibukukan dan dimasukkan kepada perempuan-perempuan, katanya sekitar 20 perempuan, dan itu memakai laboratorium lembaga kampus universitas, lembaga pendidikan. Hati-hati, ternyata dia juga sudah masuk di situ. Nah, orang-orang pendidikan kayak Sri Mulyani lah, Menteri Kesehatan Prabowo Subianto sekarang itu bagian daripada itu. Kenapa Prabowo gak bisa mengelak? Karena Donald Trump juga tahu. Gitu loh. Donald Trump tahu cara mainkan Epstein Files ini yang belum terungkap sekitar 3 juta. Baru 3 juta, ada sekitar 6 juta yang mau dibongkar. Dan mudah-mudahan kita desak bahwa segera Kementerian Kehakiman Amerika Serikat membongkar segalanya. Walaupun kita tahu Amerika Serikat tidak berani menghukum seberat-beratnya presiden-presiden mereka, seperti Bill Clinton yang pernah dihukum tapi dimaafkan oleh Senat. Terus ada George Bush juga, dan Donald Trump sendiri yang masuk dalam lingkaran Epstein File itu. Ya kan? Nah, ini yang kita harus waspadai dan konsolidasi kepada teman-teman yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa ritual aneh-aneh itu, tanpa mengorbankan manusia, termasuk mengorbankan binatang dalam persembahan mereka. Kita percaya bahwa riset global ini, menormalisasi kehidupan global ini lagi berlangsung, dan kita akan melihat kejadian bahwa akan kena karmanya. Kalau orang, saya bilang ada pembuktian dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kerja-kerja maksiat, laknatullah kelompok-kelompok ini. Dan mereka ini sangat membenci ada beberapa agama termasuk Islam, yang mereka sangat tahu bahwa Islam itu melarang yang pergaulan bebas lah, ya kan, minum-minuman keras juga sebenarnya. Nah, orang-orang ini makanya dia kena tulah ketika mengambil kain kiswa itu, Epstein itu sebenarnya. Dan orang-orang yang di Timur Tengah yang berafiliasi di jaringan sosial dan jaringan iblis, kerajaan setan, kerajaan Dajjal Baalnya si Epstein ini, harusnya ditangkap dan diintegrasi, ya kan? Ditanya, harus ditahan minimal 20 hari. Ditanya betul apa yang dia kerjakan selama ini dengan email-email itu. Itu bukan menjadi fakta hukum memang, tapi itu fakta sosial. Dan itu sebenarnya itu juga fakta hukum. Setelah meninggalnya Epstein kan si Maxwell sebagai operator dan tangan kanannya si cewek Yahudi ini kan masih hidup. Baru ditangkap 2020 dan 2021 baru kena hukuman. Ya kan? Lebih daripada 20 tahun. Nah, jangan sampai dia juga mati. Dan kita harus tanya apa yang dilakukan.
ya kan? Ini kita pendorakan terbuka terus. Kita akan melihat, kita advokasi sama-sama, advokasi sosial dan hukum, ya kan? Hukum ini kan menjadi rekayasa politik sebenarnya, ya kan? Hasil dari rekayasa politik sebenarnya hukum ini. Nah, ini bisa memberikan keadilan terutama kepada korban-korban yang selama ini yang difitnah dan diperas dan dihabisi karir hidup masa depannya dan keluarganya, termasuk kita yang dihisap habis oleh kelompok elit-elit global. Jangan terjebak dengan honey trap yang dilakukan oleh elit-elit global ini, ya kan? Kita lihat Donald Trump yang begitu licik dan lincahnya menggoreng barang ini, padahal dia sendiri terlibat dan tahu, gitu loh, tahu apa yang diperjanjikan oleh Israel dan apa yang mau dia lakukan kepada Gaza dan Palestina secara khusus. Mereka pebisnis, bos. Kalau ada elit-elit Indonesia yang terjebak di situ, termasuk Prabowo Subianto tanda tangan Word of Peace, itu dia akan tanggung sendiri bersama para menterinya dan partai politiknya sendiri. Kita nggak akan ikut masuk. Ya itu saja, karena ini sudah sangat jauh pembicaraan kita. Bedah habis ini. Pertama, saya berkeyakinan bahwa memang Epstein dihabisin, tetapi genetik dia itu masih hidup. Keturunan ini kita nggak tahu di mana. Dan ada fakta bahwa ada namanya Island Boys, seorang rapper itu memang itu anaknya, anak hasil hubungan Epstein. Dan saya yakin masih ada benih-benih genetik dari Epstein yang ada. Nah, kita lihat, pantau terus kejadian-kejadian berikutnya. Semoga kita diberikan kelapangan, saling menjaga, kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kita mari saling melindungi, biar alam juga berdamai dengan manusia lagi. Salam akal sehat, salam merdeka dari elit-elit global.